Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rihadatul Ais dari Prodi Manajemen ingin menjelaskan tentang penjelasan atau tafsir surat Al-Alaq dari 1 sampai 5 untuk tugas UTS. Di sini saya akan membacakan surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Al-Lazi allama bil qalam. Dia mengajar kepada manusia dengan pena. Alamal insana malam ya lam. Dia mengajar kepada manusia yang apa tidak diketahuinya. Perjalanan tentang surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di dalam Al-Quran terdapat surat Al-Alaq yang menjadi wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Alaq termaksud dalam surat Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat ini merupakan surat ke-96 dari terdiri dari 19 ayat. Ayat 1 sampai 5 lah yang menjadi wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Mengutip buku menelusuri riwayat Muhammad hingga di Isra Mirajkan oleh yang doif turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu terjadi di Gua Hira pada 17 Ramadan 16 Agustus 610 Masehi. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, di momen ini juga Nabi Muhammad dianggap sebagai Nabi terakhir. Kisah turunnya wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi Muhammad genap berusia 40 tahun, umat manusia sedang diliputi oleh kesesatan yang sulit diperbaiki, termasuk penduduk kota Mekah yang tenggelam dalam kejahatan dan kemusyrikan. Nabi Muhammad yang merasa sedih dan gelisah melihat situasi saat ini akhirnya memecilkan diri di Gua Hira. Selama berada di sana, beliau berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan harapan bisa memperbaiki keadaan serta hati kaumnya yang semakin lama semakin parah. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa setiap Nabi Muhammad berjalan dekat batu atau pohon, beliau pasti mendengarkan suara batu atau pohon itu yang memberi salam kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad tengah tenggelam dalam bermunaj kepada Allah, ia datangi oleh malaikat Jibril yang membawa perintah. Selama berada di sana, beliau berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan harapan bisa memperbaiki keadaan serta hati kaumnya yang semakin lama semakin parah. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa setiap Nabi Muhammad berjalan dekat batu atau pohon, beliau pasti mendengarkan suara batu atau pohon itu yang memberi salam kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad tengah tenggelam dalam bermunaj kepada Allah, ia didatangi oleh malaikat Jibril yang membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dikutip dari ringkasan Sahih Bukhari oleh M. Nasiruddin Albani tahun 2003, dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah, ia mengatakan di gua itu beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Seraya berkata, bacalah. Rasulullah SAW menjawab, aku tidak dapat membaca. Lalu Jibril memegang beliau seraya mendekapnya sampai Rasulullah merasa lelah. Selanjutnya, Jibril mendekap Rasulullah untuk kedua kalinya sampai beliau benar-benar kelelahan. Bacalah, ujar malaikat Jibril lagi seraya melepas pelukannya. Aku tidak lagi-lagi Rasulullah menjawab begitu.
Lalu Jibril mendekat untuk ketiga kalinya, kemudian melepaskan Nabi Muhammad SAW serta berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kandungan surat Al-Alaq ayat 1-5 yang pertama pentingnya ilmu pengetahuan. Surat Al-Alaq ayat 1-5 berisi mengenai pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sangat aneh jika perintah Iqra diberikan kepada seorang nabi dan umi. Maka para ulama dan ahli tafsir berpendapat bahwa perintah Iqra merupakan perintah untuk mencari ilmu. Kedua, proses penciptaan manusia. Pada ayat 1-5 surat Al-Alaq juga menyebutkan mengenai proses penciptaan manusia. Dijelaskan pada ayat ini, manusia diciptakan dari segumpal darah. Kata al-alaq juga berarti lintah. Dari kata aliko yang berarti menggantungkan, menempel, dilekatkan, menjadi hamil. Kata ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari sesuatu yang menggantung dari benda kecil sekali yang menggancing sperma menyatu dengan ovum dan kemudian stabil menjadi alak. Perkembangan hanya bisa terjadi jika alak itu menempel pada rahim. Jika penciptaan dihasilkan hanya oleh sesuatu yang menggantung. Ketiga, perintah banyak membaca dan belajar. Surat ini juga berisi perintah kepada manusia untuk memperbanyak membaca dan belajar. Membaca merupakan satu cara untuk memperoleh pengetahuan serta wawasan yang luas. Sejumlah disiplin ilmu juga perlu untuk dipelajari. Tujuannya adalah agar bisa menjadi manusia yang bijaksana dan tidak mudah menyalahkan orang lain saat berbeda pendapat. Hal ini lantaran dengan banyak membaca, pikiran manusia bisa semakin terbuka. Objek untuk membaca juga sangat luas, yaitu berupa segala hal yang ada di sekeliling manusia. Menggali ilmu pengetahuan, Allah SWT telah menjadikan kalam yang dapat digunakan umat Islam untuk menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, ada juga perintah agar manusia tidak bertindak melampau batas serta bersikap sombong. Artinya, hendaknya manusia mengetahui asal muasalnya dan menghindari merasa serba cukup dalam dirinya. Sehingga sebagai manusia yang menjadi makhluk terbaik Allah SWT, hendaknya selalu menerapkan rasa bersyukur. Allah adalah segala sumber ilmu. Dengan mencari ilmu pengetahuan, inilah manusia dapat mengetahui bahwanya Allah SWT adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Artinya, semua ilmu pengetahuan tersebut semata-mata datangnya hanya dari Allah. Isi kandungan surat Al-Alaq juga menerangkan mengenai ancaman terhadap orang kafir. Makna ikro bukan sekedar membaca. Seperti yang sudah diketahui, wahyu pertama yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 diawali dengan kata ikro. Ikro sendiri merupakan aspek pendidikan pertama yang disebut dalam Al-Quran surat Al-Alaq. Menurut Muhammad Qurishihab, seperti dikutip dari hasil penelitian berjudul Konsep Pendidikan dalam Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Karya Moksin, Kaliki, dan Anggri Sahaprimadani, kata Ikro dalam Surat Al-Alaq bukan perintah untuk membaca apa yang ada pada teks atau naskah. Sebab dengan mencermati riwayat turunnya ayat ini, kelihatan Jibril tidak membawa teks tertulis untuk dibaca. Ini mengandung makna bahwa kata ikro atau bacalah di sini bukan perintah untuk membaca teks atau naskah tertulis. Dengan kata lain, perintah ikro ini tidak harus membaca naskah-naskah tertulis, tapi juga bisa membaca fenomena-fenomena atau relatif yang ada seperti fenomena alam dan fenomena sosial. Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa perintah ikro atau bacalah mencakup menelaah, meriset, merenungkan, bereksperimen, berkontemplasi, dan sebagainya. Objeknya bisa berupa bacaan suci dan datangnya Allah SWT dan hadis sahih
maupun hasil karya manusia berupa handok ilmu pengetahuan, juga berupa fenomena-fenomena alam maupun sosial. Iya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.